Indonesia memiliki banyak hutan angker yang diselimuti kisah mistis dan legenda turun-temurun. Tempat tersebut sering dihindari, terutama saat malam, karena dipercaya sebagai sarang jin, lokasi pesugihan, atau tempat pembuangan mayat zaman penjajahan. Berikut adalah beberapa hutan yang paling angker di Indonesia. 1. Alas Purwo yang ada di Jawa Timur, dikenal sebagai salah satu hutan tertua dan paling angker, dipercaya menjadi tempat bersemayamnya kerajaan jin. Masyarakat setempat percaya bahwa manusia yang masuk dengan niat tidak baik akan tersesat dan tidak bisa kembali. Tempat ini juga sering dijadikan lokasi ritual spiritual. 2. Alas Roban yang ada di Jawa Tengah. Hutan legendaris ini terkenal dengan sejarah mistis sejak zaman Belanda. Sering dikaitkan dengan penampakan makhluk halus seperti wewe gombel, buto ijo, dan cerita warung gaib yang muncul tiba-tiba di tengah hutan. 3. Gunung Salak yang ada di Jawa Barat, terletak di antara Gunung Halimun dan Gunung Salak. Hutan ini dikenal memiliki aura mistis kuat dan sering dikaitkan dengan kerajaan Pajajaran Prabu Siliwangi. Beberapa tahun yang lalu viral, Sukhoi Superjet 100 tabrak tebing Gunung Salak dan seluruh penumpang dan kru meninggal semua. 4. Hutan Sungai Bening yang ada di Kalimantan Barat, terkenal akan aura mistis dan kisah angker, menjadikannya salah satu lokasi yang disegani warga setempat. Meskipun air sungainya jernih, kawasan ini dipercaya dijaga oleh makhluk halus, seringkali menimbulkan kejadian tidak wajar, dan menjadi tempat populer untuk penelusuran. Dulu ada warga yang pernah hilang selama 5 hari di kawasan ini. 5. Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yang ada di Kalimantan Timur. Hutan ini terkenal angker, karena sejarah kelam sebagai tempat pembuangan Romusha pekerja paksa pada penjajahan Jepang dan korban penembakan misterius atau Petrus tahun 80-an. Warga sering mencium bau busuk mayat ketika lewat di hutan tersebut. 6. Hutan Lali Jiwo yang berada di Jawa Timur. Hutan ini berada di Gunung Arjuno. Lali Jiwo berarti lupa diri. Tempat ini dikenal mistis dengan pantangan tertentu yang harus dipatuhi oleh para pendaki. Hutan Lali Jiwo terkenal dengan kisah mistis pendaki yang tersesat, linglung, atau merasa diawasi oleh sosok tak kasat mata. Secara harfiah berarti hutan lupa jiwa. Tempat ini diyakini membuat orang melupakan tujuan atau dirinya sendiri akibat kabut tebal dan aura mistis yang kuat. 7. Hutan Bukit Barisan yang ada di Sumatera Barat, dikenal dengan makhluk halus yang disebut sebagai orang bunian. Mereka suka menyesatkan manusia yang masuk ke dalam hutan dengan niat tak baik. 8. Hutan Leweng Sancang yang ada di Jawa Barat. Hutan ini pun tak kalah menyeramkan. Ada yang pernah disesatkan makhluk halus di hutan tersebut, karena tak meninggalkan kawasan saat hari sudah mulai gelap. 9. Hutan Baluran yang ada di Jawa Timur. Suatu hari ada seorang anak kecil yang tiba-tiba minta turun di tengah alas baluran saat sedang naik bus. Kemudian ia menghilang tanpa jejak. Di hutan Baluran sering terdengar suara tangisan misterius, penampakan siluman kera, hingga aroma busuk mayat yang diyakini menandakan petaka. Area ini minim penerangan dan terkenal sebagai tempat pembuangan mayat pada masa lalu. 10. Taman Nasional Bukit Barisan yang ada di Aceh. Hutan ini membentang sepanjang bukit yang berjejer dari Aceh sampai ke ujung selatan Lampung. Kabarnya kawasan hutan ini memiliki penunggu makhluk halus yang disebut orang bunian. Tidak sedikit pengunjung dan pengguna jalan disesatkan oleh orang bunian ini, hingga masuk ke dalam hutan.
11. Hutan Gunung Semeru yang ada di Jawa Timur. Hutan yang terletak sekitar pendakian Gunung Semeru ini juga terkenal dengan mistis dan angker. Tidak sedikit para pendaki yang takut dan merinding saat berada di kawasan hutan ini. Di jalur menuju puncak, terdapat arca kembar yang konon hanya bisa dilihat oleh orang tertentu. Arca ini dianggap sakral dan sering dikaitkan dengan kerajaan gaib. 12. Alas Gumitir yang ada di Jawa Timur. Konon di kawasan hutan ini terdapat pasar gaib yang selalu ramai saat menjelang malam tiba. Kawasan ini juga terkenal dengan patung penari gandrung yang dipercaya bisa berubah posisi pada waktu-waktu tertentu. Itulah teman-teman 12 hutan yang paling angker di Indonesia yang kita ketahui. Saat kita masuk ke dalam hutan yang dianggap angker atau keramat menurut kearifan lokal di Indonesia memerlukan adab dan tata krama tertentu, selain persiapan fisik yang matang dan mental yang kuat. Yang jelas, saat kita memasuki hutan angker atau mistis menurut kearifan lokal, kita harus menjaga perkataan dan perilaku, jangan berbicara kotor, sombong, atau berteriak-teriak. Hindari membuang sampah sembarangan atau merusak lingkungan. Apa yang harus kita persiapkan ketika memasuki hutan? Pertama, kita harus beritahu orang terdekat mengenai lokasi dan rencana perjalanan. Kemudian pelajari medan, rute, dan periksa perakiraan cuaca. Bawa peralatan penting, kompas, peta, alat komunikasi atau ponsel, lampu senter, pisau, perlengkapan P3K, makanan cadangan, dan pemantik api. Gunakan pakaian lengan panjang, celana panjang, dan sepatu trekking untuk melindungi dari duri dan serangga. Ketika kita sudah berada di dalam hutan, jangan memotong kompas atau keluar dari jalur yang sudah ada. Hindari membuang hajat sembarangan, tidak merusak tanaman, dan tidak menantang binatang buas. Berjalanlah dengan suara keras atau gunakan peluit untuk menghindari mengagetkan hewan liar. Ketika tersasar di hutan, langkah pertama jangan panik dan tenang, lihat sekeliling dan temukan tanda alam. Kita harus cari tempat aman untuk berlindung, hindari pohon lapuk, cari sumber air bersih, jaga tubuh tetap kering untuk menghindari hipotermia. Selalu utamakan keselamatan dengan tidak pergi sendirian. Sebelum kita memasuki hutan, kita wajib berdoa menurut keyakinan masing-masing untuk memohon perlindungan dari gangguan makhluk halus. Jika ada aturan adat, larangan, atau pantangan dari penduduk setempat, patuhi dengan sungguh-sungguh. Kemanapun kita pergi, jangan lupa berdoa dan niat yang baik. Insya Allah kita akan selamat dan terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Sampai di sini dulu teman-teman, semoga dapat menambah wawasan dan sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Yang sudah subscribe, like dan komen saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga.